Mulai hari itu, Bu Nelly tidak lagi membedakan aku dengan karyawan lain. Aku ikut bersyukur dengan kejadian itu. Hari terus berlalu, hingga tidak terasa 1 bulan sudah aku lewati bekerja di kafe itu. Hari ini, aku menerima gaji pertamaku yang diberi langsung oleh Bu Nelly yang masih terbungkus rapi dalam amplop putih. Hatiku begitu bahagia setelah mendapatkan gaji hasil jeripayaku sendiri. Hari ini, aku berencana untuk memberi traktiran buat Kania dan Paman Rudi, orang yang selama ini berjasa padaku. Kukirim pesan singkat pada mereka berdua. Tidak lama kemudian, sebuah notifikasi terdengar dari arah handphoneku. Maaf Dona, hari ini aku tidak bisa. Banyak tugas yang diberi dosen padaku. Mungkin aku pulang jam 7 malam. Begitulah balasan dari Kania. Aku sedikit sedih, tapi turut berbahagia karena Kania mulai serius belajar. Sedangkan pesan dari Paman Rudi tidak terbalas sama sekali. Tapi aku yakin Paman melihat pesanku. Mungkin beliau sekarang ini lagi sibuk, jadi tidak sempat membalasnya. Kumasukkan kembali handphoneku ke dalam saku celanaku. Kembali kulanjutkan aktivitasku seperti hari-hari biasa bersama dengan karyawan lain, menjamu tamu atau membersihkan piring di atas meja. Dona, apa kamu boleh menemani Bibi sebentar? Bianti tiba-tiba saya datang dan duduk di kursi tempat aku membersihkan meja. Beliau terlihat sangat sedih dan tidak bersemangat. Bibi, apa yang terjadi? Aku ikut duduk dan menghadap ke arahnya. Aku itu prihatin dengan kondisi Bibi saat itu. Tony sudah tidak ingin menemuiku. Dia memutuskan hubungan ini begitu saja. Bianti menarik napas dalam-dalam dan mengeluarkannya dengan sangat pelan. Bibi yang sabar ya. Hanya itu yang bisa aku katakan untuk memberi semangat pada Bibi. Aku tahu Bibi salah dalam hal ini, tetapi aku tidak mau ikut campur dengan semua itu, karena takut dia akan berpikiran yang bukan-bukan. Dona, apa kamu bisa membantuku? Ya, kalau Dona bisa, Dona akan membantu Bibi. Tolong katakan pada Rudi kalau aku ingin kembali dan menjalin hubungan seperti dulu. Aku sudah beberapa kali ingin menemuinya, tetapi selalu saja ada alasan untuk menghindariku. Hanya kamu satu-satunya harapanku saat ini. Mendengar ucapan Bianti, hatiku seakan-akan tidak menentu. Aku takut Paman Rudi kembali padanya dan melupakanku. Ya Tuhanku, apa ini? Dona, kenapa kamu diam? Apa kamu tidak ingin membantu Bibi untuk menyatukan kami berdua? Bukan seperti itu, Bi. Bibi tahu bukan bagaimana sikap Paman Rudi selama ini pada Bibi. Aku takut kalau gara-gara ini, Paman juga menghindariku. Ku beri alasan seadanya agar Bibi tidak curiga padaku. Iya, aku memang salah dalam hal ini. Rudi pasti tidak mudah untuk memaafkanku. Andai saja aku bertahan selama ini, mungkin sekarang aku sudah menjadi ibu kepala rumah sakit. Maksud Bibi apa? Bukankah Pak Tony yang sekarang menjabat sebagai kepala rumah sakit, tetapi dia sudah tidak mempedulikan Bibi lagi? Dulu memang iya, tetapi hari ini Rudi lah yang duduk sebagai pemimpin di sana. Poin pemilihan serta kinerja Rudi sangat jauh dibandingkan Tony. Maka dari itu, Pak Manajer dan beberapa pemegang saham mempercayakan itu pada Rudi. Tolong Dona, temui Rudi dan bujuk dia untuk bisa kembali padaku. Bianti memegang kedua tanganku. Dari raut wajahnya, aku tahu dia benar-benar serius dengan ucapannya. Nanti aku coba beritahu Paman. Mau tidaknya beliau menemui Bibi itu tergantung dari Paman Rudi sendiri. Dona hanya bisa membantu menyampaikan pesan Bibi ini.
Terima kasih, Dona. Bibi benar-benar bahagia. Kalau begitu, Bibi pergi dulu. Jika Rudi sudah kamu temui, segera kabari Bibi ya. Kalau begitu, Bibi permisi. Bibi Anti lalu berdiri dan tidak lupa mengambil tas di atas meja. Bianti pergi begitu saja, tanpa mendengarkan jawabanku. Setelah Bianti pergi, kulanjutkan pekerjaan yang sempat tertunda tadi. Waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore. Saatnya aku bersiap-siap untuk pulang. Kutatap kembali layar handphoneku, tapi sama sekali tidak ada balasan dari Paman Rudi. Mungkin beliau masih sibuk. Apalagi sekarang beliau menjadi kepala rumah sakit. Pasti akan lebih banyak tugas dari biasanya. Kugendong tas ranselku dan keluar dari dalam kamar ganti. Aku berjalan menuju ke Rames. Hari ini aku ingin rebahan untuk menghilangkan penat karena sudah bekerja seharian. Belum juga aku memasuki area mes, tiba-tiba mataku tertuju pada sebuah karangan bunga yang jumlahnya cukup banyak. Sayang, menikahlah denganku. Maukah kamu menjadi pendampingku? Dan masih banyak lagi kata-kata karangan bunga yang menempel di dinding mes. Aku tahu siapa yang melakukan itu. Ya, siapa lagi kalau bukan Paman Rudi. Kulangkahkan kakiku masuk dan menemukan sebuah mobil mewah keluaran terbaru terparkir tepat di depan pintu masuk. Apa kamu senang dengan semua ini? Tanya pria tampan itu keluar dari dalam mobil. Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku senang dan juga malu. Senang karena Paman merangkai semua ini, tetapi aku malu jika para karyawan melihatnya. Untuk apa kamu malu, sayangku? Lambat laun mereka juga akan tahu karena sebentar lagi aku akan melamarmu. Paman merangkul pundakku dan kami menatap rangkaian bunga nan indah dengan kata-kata sanjungan tersusun rapi yang sengaja dibuat khusus Paman untukku. Dona, hari ini aku diangkat menjadi kepala rumah sakit yang baru, menggantikan Tony. Setelah kita menikah nantinya, kamu akan dipanggil sebagai ibu kepala. Apa kamu senang, sayangku? Paman, Dona tidak membutuhkan semua itu. Dona hanya menginginkan keseriusan Paman padaku. Apapun jabatan Paman nantinya, Dona akan menerimanya. Kamu benar-benar baik, sayang. Tidak ada salahnya aku memilihmu. Lusa, aku dan keluarga akan ke desa untuk menemui ayah, kakek, nenek, dan juga ibumu. Aku sudah tidak sabar bersanding di pelaminan bersamamu. Tapi bagaimana dengan Bianti? Tadi beliau sempat menemuiku di kafe. Katanya beliau ingin kembali pada Paman. Apa? Kembali setelah apa yang dia lakukan di belakangku? Sampai kapanpun aku tidak akan kembali karena hati ini sudah ada yang memiliki. Siapa dia? Siapa lagi kalau bukan kamu, sayang? Seketika Paman mencium pucuk kepalaku. Hi, Paman, malu tahu. Seketika wajahku merah merona dibuatnya. Ya, maaf sayang. Aku spontan melakukannya saking gemasnya aku padamu. Paman, hari ini aku menerima gaji pertamaku. Aku ingin traktir Paman dimanapun Paman inginkan. Sebenarnya, aku ingin sekali mengajak Kania, tetapi sayangnya, dia sibuk. Benarkah? Tapi harus di restoran mewah. Bagaimana? Ini tidak akan cukup, sayang. Bagaimana kalau di rumah makan yang dulu? Di sana makanan dan minumannya tidak kalah dengan restoran mewah. Pokoknya harus restoran mewah. Ayo naik. Paman, uangnya tidak bakalan cukup. Naik saya dulu, nanti kita pikirkan setelah tiba di sana. Mau tidak mau, aku pun segera masuk ke dalam mobil. Paman mengemudikan kendaraannya menuju ke arah sebuah restoran mewah yang ada di kota ini.
Setelah memarkirkan kendaraan, kami pun segera masuk. Melihat kedatangan kami berdua, seorang karyawan datang menyambut kami berdua. "Silakan Pak Rudi, semuanya sudah kami siapkan sesuai dengan pesanan Anda." "Terima kasih. Ayo sayang," ajak Paman Rudi menggenggam erat tanganku. Kami menuju ke sebuah ruangan berdinding kaca. Ruangan VIP yang sengaja Paman pesan sebelum kami tiba. "Silakan duduk sayang." Paman menarik kursi untukku. "Makasih Paman sayang." "Sama-sama." Kami pun langsung duduk saling berhadapan. "Dona, menikahlah denganku." Paman mengeluarkan sebuah cincin dalam bos kecil. "Apa ini Paman?" "Ini adalah cincin keseriusan aku padamu. Apa kamu mau menikah denganku?" Aku pura-pura berpikir panjang, hingga membuat wajah Paman yang tadinya ceria kini berubah drastis. Aku tahu, Dona pasti akan menolakku. Ku coba menahan tawa melihat Paman yang meletakkan kembali cincin ke dalam kotak kecil itu. Siapa bilang aku menolak? Kalau Paman tidak mau memasangkan di jariku, biar Andi yang melakukannya. Tidak, tidak. Tidak akan aku biarkan siapapun memasang cincin di jari manismu, selain aku. Dengan terburu-buru, Paman memasang cincin di jari manisku. Akhirnya, sebentar lagi kamu menjadi milikku sayang. Apa kamu suka? Paman memperhatikan cincin yang baru saja dia sematkan pada jari manisku. Aku sangat suka. Terima kasih sayang. Sama-sama. Kami pun menikmati makan malam kami sambil bercanda gurau. Apa-apa ini Rundi? Tega-teganya kamu melakukan ini padaku. Ucap seorang perempuan yang tiba-tiba saya datang dan menepuk daun meja. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara memberi like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih.